وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pasal ad-dihar, pasal tentang bersumpah atau mengucapkan kata-kata bahwasanya istrinya seperti ibunya. Wad-diharu ayyakula rajulu li zaujatihi, yaitu dihar itu adalah di mana seorang laki-laki mengatakan untuk istrinya, yang pertama, anti alayya kadohri umi. Kamu buatku seperti punggung ibuku. Nah, ini kiasan ya, kata-kata kiasan orang Arab yang membahasakan bahwasanya kamu itu kayak ibuku. Kamu posisimu dalam hidupku udah tak anggap kayak ibuku. Nah, kalau dikatakan seperti itu, kalau orang Arab mengatakan anti ka alayya kadohri umi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Kalau di bahasa Indonesia kan ya tadi itu, kamu tuh udah tak anggap kayak ibuku. Ada bahasa-bahasa kayak gitu. Maka faida qala la hadzalika, kalau seorang laki-laki mengucapkan seperti itu, walam yutbi'u bitolak soro aidan, dan dia tidak mengucapkan atau tidak melanjutkan dengan kata-kata tolak setelahnya, maka ya berarti dia soro aidan, dia menarik lagi ucapannya. Artinya kalau seorang laki-laki ngomong gitu dan maknanya adalah tolak, ya berarti tolak. Tapi kok kemudian maknanya bukan tolak, maka dia menarik ucapannya. Walazim walazimathu al kafaratu. Nah, ketika itu tidak ditarik, artinya ketika ditanya ini maksudnya tolak, enggak lah, aku cuma ngomong gitu. Ah, berarti kamu melakukan dihar. Maka dihar ini harus ditebus supaya kemudian seorang suami bisa menggauli istrinya. Nah, dengan kafaroh. Wal kafaroh dan kafarohnya adalah itqu raqabati mukminatin. Yaitu memerdekakan satu orang budak yang beriman. Nah, salimatun minal uyubi mudirrah bil amal wal kasab. Yang selamat dari cacat yang memudaratkan pekerjaan dan usahanya. Artinya budak yang dibebaskan ini, satu, dia harus beragama Islam, kemudian yang kedua, dia budak ini tidak boleh budak yang cacat, harus budak yang sehat. Fa'ilam yajid, kalau nggak dapat si budak itu, wasia musahro ini mutatabi ini, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yastate, depannya ini fa'ilam yajid, gitu kan. Artinya kalau ada budaknya ya harus budak dulu. Kok nggak dapat karena udah nggak ada perbudakan, maka bahasanya fa'ilam yajid, gitu. Nah, kalau nggak dapat maka puasa. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut ini kan sulit nih. Maka bahasa berikutnya fa'ilam yastate, kalau nggak sanggup, fa'id amu sitina miskinan kullu miskinin muddin. Maka memberi makan 60 orang miskin, setiap satu orang miskin sebanyak 1 mud. Kemudian wala yahillu lil mudahiri, maka tidak sah buat orang yang melakukan dihar wat uha hatta yukafir, itu menggauli istrinya nggak sah sampai dia membayar kafaratnya. Sehingga bisa kita pahami bahwasanya seorang laki-laki jangan memudahkan mengatakan kata-kata yang masuk dalam wilayah dihar. Rambutmu panjang, kalau tak inget-inget jadi kok kayak ibuku gitu. Ya berarti kamu sekarang udah tak anggap kayak ibuku. Nah, ada bahasa-bahasa gitu. Maka seorang suami nggak boleh menggauli istrinya sampai dia membayar kafaratnya, ya baru kemudian boleh. Alah nggak ada yang ngerti, tak langgar aja lah. Ya itu nanti dosa, berarti hubungan suami istri setiap dilakukan tanpa membayar kafarat berarti berdosa. Ya, jadi alih-alih dapat pahala tapi malah dapat dosa, nggak jadi dapat pahala. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan fibiti ahadikum sedekah, dalam kemaluan istrimu atau dalam makna setiap berhubungan suami istri, maka di situ bisa bermakna atau bisa bermaksud sodakoh. Sodakoh berarti bisa bermakna mendapat pahala. Tapi kok karena tadi suaminya sudah dihar dan dia belum bayar kafarohnya, maka hubungan suami istri yang harusnya berpahala malah jadi berdosa. Naudzubillah summa naudzubillah.